Luxembourg. Keterbatasan akal dan juga keterbatasan budi saudara kita Jokowi memaksakan kehendaknya untuk memindahkan ibu kota supaya ada legacy. Nampaknya Jokowi sedang menjalani takdir menuju ke keruntuhannya. Sudah begitu terang benderang proyek IKN pasti mangkrak, 100% kata saya. Kemudian air bersih untuk mandi, minum, masak, dan lain-lain. Kalau dalam bahasa Jawa dikatakan boten wonten Mas Joko, sanes dereng wonten, ananging boten wonten. Jadi bukan belum ada, tetapi memang tidak ada. Sampai sekarang ya masih sulit. Jadi sebenarnya saya juga kasihan ya pada Pak Mas Basuki itu ya, dan rombongannya itu ya, malam-malam melihat tambungan air di Sepaku itu dan lain-lain. Jadi Masya Allah kasihan. Bahwa per 3 hari yang lalu air mulai mengalir ke IKN. Tidak hanya air bersih, tapi ini adalah potable water atau drinkable water, air yang aman untuk langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Terima kasih kepada Pak Bas beserta seluruh jajaran yang saya mengikuti begadang 3 malam mengikuti running test. Sekali lagi alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan, di IKN sekarang telah ada air minum, tidak hanya air bersih. Demikian kabar gembira dari IKN hari ini. Saudaraku, kemangkrakan infrastruktur dan seluruh bangunan utama, terutama Istana Presiden, menjadi makin pasti mangkrak. Pembangunan ini berjalan dan harus terus, kalau bisa kita percepat ya, kalau bisa. Tapi tentunya nanti pakar-pakar ya harus semua dikerahkan, semua kemampuan kita. Kalau saya optimis, saya lihat tadi gue berhenti di sini San. Oh gitu. Dari ini. IKN Nusantara yang dia impikan sebagai persembahan terakhir buat bangsa Indonesia, kini telah jadi bumerang yang memukul dirinya sendiri. IKN sudah bisa dipastikan mangkrak, tidak ada investor luar yang tertarik. 10 investor dalam negeri yang kata media massa mau membantu Jokowi juga hanya ecek-ecek saja. Komitmen mereka cuma 20 triliun, itu pun tentu tidak bersekaligus ya. Dan besar kemungkinan hanya simbolik saja. Setelah Jokowi tidak berkuasa, tidak ada lagi raison d'être untuk meneruskan komitmen itu. Karena TKI pasti mangkrak dan Indonesia sudah. Dari Mas Jokowi atau Mas Wiwi, saya ingin mengingatkan ya, karena Anda nampak galau dan risau dan bingung. Jadi kalau bisa, please stop worrying and stay calm if you can. Ya. Jadi berhenti bingung dan kalem-kalem sajalah ya Mas Jokowi, ya kalau Anda bisa ini. Nah di berbagai kesempatan Anda bilang mulai Juli nanti aku akan ngantor di IKN. Di mana Mas ngantornya? Bahwa IKN itu sebuah proyek pemborosan, pasti mangkrak, dan betul-betul yang luar biasa kita tidak bisa paham bagaimana mungkin orang-orang asing dipersilahkan datang ke IKN, bisa punya hak guna tanah,
dan berbagai istilah lain lah, di mana mereka itu boleh tinggal sampai 190 tahun. Nah, saudaraku, ada baiknya dalam kesempatan ini saya mengingatkan Presiden Jokowi supaya tidak bingung lagi. Karena apa? Orang yang bingung itu tidak akan bisa mengambil keputusan yang benar dan bijak. Jadi hati yang keruh dan semrawut ditambah kepala panas pasti akan menghadirkan langkah atau keputusan yang salah, keliru, dan keblinger. Lihatlah perkembangan pembangunan IKN yang sudah pasti macet, mangkrak, dan sudah mustahil bisa dilanjutkan. Bukan saja karena tidak ada investor asing yang mau terjun bersama pejabat-pejabat yang bodoh, yang bahlul, zamannya bahail, karena investor besar dan kecil sama saja, investor asing maupun dalam negeri, tidak ada yang mau berinvestasi karena mereka yakin bahwa ujung akhirnya pasti buntung. Mukidi alias Mulyono alias Jokowi memang seorang hedonis. Hedonis adalah seseorang yang cinta dan kerasukan segala kemewahan. Selalu merasa marah setiap kali menonton di layar TV adegan-adegan Jokowi yang gerudak-geruduk di berbagai konferensi internasional, pasti menyuguhkan musik, tari-tarian, dan ratusan artis yang megal-megol, bahkan menteri-menteri yang ikut melantai sambil ketawa cengengesan. Entah berapa kali sejak IKN dibangun sejak tahun 2022, Jokowi selalu membawa ratusan penyanyi, pemusik, penari, dan lain-lain untuk berpesta pura seakan-akan Indonesia negara yang sudah makmur. Mendadak ratusan pekerja dikerahkan untuk membuat panggung seni dengan atap terpal seluas ribuan meter persegi, sekian hektar. Nah, kemudian makan mewah bersama sambil cengengesan, dan ada menteri yang lupa diri sampai bersweet-sweet ya, seperti remaja belasan tahun. Ini menyedihkan dan membuat marah rakyat kecil kita. Yang sangat mengherankan, apakah si Mulyono atau Mukidi ya, tidak sadar bahwa berpuluh-puluh juta rakyat Indonesia yang masih miskin papa melarat melihat adegan-adegan serba mewah Jokowi itu pasti benci dan marah. Berjuta-juta pengendara Grab, Gojek, Maxim, dan lain-lain, dan puluhan juta penjual soto, bakso, nasgor, bakmi, dan lain-lain masih hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, kalau sudah datang musim hujan, Masya Allah, hidup mereka lebih sulit lagi. Juga puluhan juta buruh dan petani kecil kita tetap merupakan lapisan bangsa yang paling bawah. Kita sepenuhnya paham bahwa mereka lapisan bawah yang saya yakin berjumlah lebih dari 40%, mereka yang termasuk low middle class atau low and under class, benar-benar marah pada si Mulyono atau si Mukidi yang gayanya sok sederhana, tetapi hakikatnya mencintai kemewahan. Dia seorang hedonis. Yang dirangkul Mulyono atau Mukidi adalah pemilik modal, 9 naga, para mafia yang lebih berkuasa dari pemerintahan Jokowi sendiri. Nah, mari kita simak sebentar ke belakang untuk mengetahui siapa sebenarnya Mulyono atau Mukidi yang kemana-mana membawa gombal mukio. Mukidi ini berlagak seperti Raja Jawa sekalipun Petruk jadi ratu. Waktu mengawinkan kahiyang anak perempuannya dengan Bobi Nasution pada November 2017, si Mukidi mendatangkan 7 kereta kencana dengan para sais dan kuda-kuda teji dari Solo, ya, milik Keraton Pakubuwono, itu dibawa ke Medan. Pesta di Medan berlangsung 3 hari 3 malam. Yang diundang waktu itu di Solo ada 8.000 orang. Ditambah undangan khusus sekitar 3.000 orang. Jadi 11.000 orang waktu di Solo. Pesta di Medan entah berapa ribu orang. Jadi Mukidi, ya, ratusan miliar yang Anda boroskan itu dari mana datangnya? Saya ingin jawaban Mukidi kalau bisa. Ya. Tapi tentu ini dia pun mungkin tidak akan melihat video ini. Tapi paling tidak sekali lagi untuk bola dupa mereka itu. Nah, jika itu sumbangan para Taipan, bukankah itu termasuk gratifikasi yang dilarang oleh undang-undang? Tidak kalah mengerikan juga pernikahan Pangarep dan Eri Gudono. Perkawinan yang dibuat oleh Mukidi alias Mulyono yang kemaru kekuasaan itu tidak kalah mewah
dengan raja-raja Jawa zaman dulu. Mukidi bisa memaksa Mangkunegaran sebagai pusat perhilatan. Kedua mempelai penyembah kemewahan dan pemborosan itu lagi-lagi naik kereta diarak dari Loji Gandrung ke Pura Mangkunegaran, dan puluhan ribu rakyat Solo mengeluh-elukan sepasang mempelai tadi ya di sepanjang jalan kanan kiri dan berebut untuk bisa memotret dengan ponsel masing-masing. Nah, mungkin Pangarep dan Eri Gudono hanya cengar-cengir sambil manggut-manggut seolah mengatakan memang aku anak dan menantu Raja Jawa. Nah, bila kita ikuti pendapat mayoritas netizen, kita tahu hampir seluruhnya mengkritik habis-habisan keluarga Mukidi alias Mulyono alias Joko Widodo. Mengapa? Karena 20 hari sebelum pernikahan anak Raja Jawa Gadungan itu, tepatnya pada 21 November 2022, terjadi gempa bumi dengan magnitudo 5,6 di Cianjur, Jawa Barat, yang merupakan bencana alam terbesar di Indonesia pada tahun 2022 itu. Setidaknya ada 169 desa yang hancur dari 56.540 desa yang dinyatakan rusak berat. Korban jiwa meninggal berjumlah 600 orang, yang luka dan luka-luka berat ribuan. Nah, tatkala Indonesia sedang berduka pada pertengahan sampai akhir Desember 2022, tapi lihatlah bagaimana Mukidi Mulyono alias Joko Widodo dengan tenang, senang, dan bahagia mengawinkan Pangarep secara super mewah dan ugal-ugalan. Jadi saudara-saudaraku sebangsa tanah air yang saya cintai, saya hormati, ini Mukidi alias Mulyono alias Jokowi memang seorang hedonis. Hedonis adalah seseorang yang cinta dan kerasukan segala kemewahan dan kesenangan, atau pleasure dalam bahasa Inggrisnya. Pleasure lidah, mata, tangan, hati, kulit, yang menimbulkan kenikmatan sesaat. Hedonis tidak punya nurani dan tidak pernah merasa salah. Jadi money, abundance of sex, luxury, and fame adalah 4 pusaran pokok dalam hidupnya. Proses pembangunan IKN yang buat saya pasti mangkrak. Saya ulangi lagi, pasti mangkrak. Menteri kita, Mas Basuki, mengatakan bahwa seolah-olah semua sudah oke. Wow. Juli akhir sudah selesai. Ya menipulah, membohongi rakyat Indonesia seolah-olah semua sudah oke. Hunian ASN 1, 2, dan 4 ini terlihat sudah topping out.